Halo, ketemu lagi nih. Kita akan belajar tentang aplikasi dari barisan dan deret. Karena video sebelumnya kita udah kupas tuntas tentang barisan dan deret. Nah, sekarang aplikasinya apa aja? Aplikasinya adalah yang pertama pertumbuhan. Nah, bisa lihat di sini ada soal. Jadi kita langsung ke contoh ya, karena rumusnya juga simple. Hasil sensus penduduk tahun 2013 adalah 60.000 jiwa dari suatu desa. Nah, ini adalah tabel yang disajikan. Jadi tahun 2013 itu jumlahnya 60.000, 2014 66 dan seterusnya. Dari tabel ini kelihatan bahwa ini adalah barisan apa? Ya, bukan aritmatik ya, tapi geometri. Kenapa? Karena dari suku pertama kedua itu bukan ditambah, tapi dikali suatu rasio. Oke. Sekarang kita lanjut aja langsung ya. Tentukan perkiraan jumlah penduduk tahun 2020. Rumus yang kita pakai untuk pertumbuhan adalah HT sama dengan H dikali 1 plus I pangkat T, di mana HT itu adalah jumlah pada T, jadi periodenya T, kemudian H itu mula-mula, jumlah awal atau jumlah mula-mula, I itu interest atau apa biasanya ya, pakai bunga gitu ya, bunga atau interest. Jadi derajat pertumbuhannya, yang T itu waktu. Oke, kita lanjut aja langsung ke bagaimana mengerjakan. Hanya udah ada, kita tulis dulu, hanya adalah 60.000. Kemudian waktunya berapa? Dari 2013 ke 2020. Jadi tinggal dikurangi. 2020 dikurangi 2013. Hasilnya adalah 7 tahun. Sekarang tinggal nyari I. Wah, nyari I gimana nih? Ya udah, I itu kan bisa dicari dari U2 min U1 per U1 dikali 100%. U2-nya adalah 66, U1-nya 60.000 per U1-nya 60.000 dikali 100%. Jawabannya adalah 6.000 dibagi 60.000 kali 100%. Kita coret berjamaah nolnya 3, kemudian 6-nya juga dicoret. Berarti sisa 100 dibagi 10, 10%. Oke, udah ketemu. Tinggal masukkan ke rumus HT. Kita tulis rumusnya dulu. HT sama dengan H1 ditambah I pangkat T. Yang akan kita cari adalah H7. Oke, hanya 60.000. 1 ditambah I-nya 10%. Saya boleh nulis 10 per 100 ya. Pangkat T-nya adalah pangkat 7. Jadi hasilnya 60.000 kali 1,1 karena 10% itu 0,1. Begini pangkat 7 baru dicari hasilnya. Oke. Itu adalah pertumbuhan. Jadi rumusnya cuma ini aja, simple ya. Berikutnya adalah yang namanya peluruhan. Rumusnya hampir mirip, jadi ada sedikit perbedaan. Perbedaannya cuma ini, HT sama dengan H dalam kurung 1 min I pangkat T. Jadi perbedaannya cuma di min aja. Nah, cara ngerjainnya gimana? Tetap kita tulis dulu apa yang diketahui. Yang pertama, harga belinya, berarti H sama dengan 15 juta. Harga jualnya menurun 10%, berarti I-nya udah ketahuan 10%. Kalian disuruh nyari harga jual setelah pemakaian selama 5 tahun, berarti T-nya 5 tahun. Ini I-nya per tahun ya, per tahun. Oke, udah ada semua. Tinggal kita tulis rumusnya. HT sama dengan H1 dikurangi I pangkat T.
H-nya adalah 15 juta, I-nya adalah 10/100, pangkat T-nya adalah 5. Jadi 15 juta dikali 1 kurangi 0,1 pangkat 5. Begini, 15 juta 1 kali dikurangi 0,1, ya 0,9 pangkat 5. Nah, tinggal dicari pakai kalkulator. Ada pertumbuhan, ada peluruhan, ada juga bunga. Nah, kalau bunga tunggal itu aplikasi dari barisan dan deret aritmatika. Nah, rumusnya bunga tunggal apa nih? Rumusnya bunga tunggal seperti yang kalian kayak udah pernah belajar di SD atau SMP ya. Mereka biasanya pakai bunga tunggal dulu. M, T sama dengan M dalam kurung 1 plus I, Nah, 1 plus I kalikan T. Nah, bedanya dengan tadi pertumbuhan pangkat T, kalau bunga tunggal I kalikan T. Ada soalnya kayak gini, uang yang mau didepositkan adalah 100 juta dengan bunga 3,6% per tahun setiap bulannya. Nah, dicari uang paman setelah 1 tahun. Kita tulis dulu M sama dengan 100 juta. M itu apa sih? M bisa sama dengan H. Jadi kalau di sini M-nya namanya modal ya. Oke. Kemudian I-nya adalah 3,6% per tahun. Lalu T-nya adalah 1 tahun. Udah, tinggal masukin aja seperti biasa ya. Jadi M, T sama dengan M1 plus I kalikan T. M-nya adalah 100 juta. Kemudian I-nya adalah 3,6%, saya tulis 3,6 per 100, T-nya adalah 1. Jadi 100 juta dikali 1 ditambah ini 0,036. Sehingga hasilnya kalau nggak salah ya, berarti benar 1.103.600. Nah, begini. Ini kalau kasusnya T-nya cuma 1 tahun. Sekarang saya mau beda kasus nih. Jadi kalau misalkan M-nya adalah tetap 100 juta, kemudian bunganya juga tetap 3,6% per tahun, tapi waktunya saya ganti. Jadi cuma 6 bulan aja. Nah, apakah rumus yang dipakai sama atau cara ngerjakannya sama? Yuk kita lihat. Rumusnya tetap M 1 ditambah I kali T. Sedangkan yang membedakan adalah di waktu. Jadi M-nya tetap kan 100 juta. I1 ditambah I-nya 3,6 per 100, T-nya menjadi 6 per 12. Loh, kok bisa? Karena bunganya ini per tahun, jadi T-nya juga harus dalam tahun. Nah, seperti ini. Jadi tinggal dikerjain. 100 juta, 1 ditambah ya. Ini saya bagi jadinya 0,3, begitu. 0,3 kali 6 jadinya 1,8 per 100. Begini ya. Nah, jangan dulu, 100 juta dikali 1 ditambah 0,018. Nah, dah, tinggal disederhanain aja. Oke, sampai sini bisa ya? Lanjut. Ada bunga majemuk juga. Nah, bunga majemuk ini rumusnya mirip sama bunga tunggal, yang membedakan hanya di belakangnya. Jadi rumus bunga majemuk, nah, MT sama dengan M1 plus I pangkat T, di mana T-nya jadi pangkat ya. Sama persis kayak bunga pertumbuhan, cuman beda simbol aja. Ada kasus seperti ini, ada Faza nabung 5 juta. Bunganya 6% per tahun. Yang ditanyakan uangnya setelah 1 tahun. Jadi kita tulis M. M-nya 5 juta. Kemudian bunga atau I-nya adalah 6% per tahun.
Lalu waktu untuk ngambil uangnya, T, itu sama dengan 1 tahun. Tinggal disubstitusi ke rumus. Kita tulis rumusnya dulu. MT sama dengan M 1 plus I pangkat T, di mana M-nya adalah 5 juta. 1 ditambah I-nya 6/100. Sorry, ini pangkat ya. Pangkat 1. Ini bukan T di luar, ini pangkat nih. Nah, ini T begini. Hasilnya adalah 5 juta 1 ditambah 0,06 pangkat 1. 5 juta kali 1,06. Kayak gitu ya rumusnya. Berikutnya lagi adalah anuitas. Jadi anuitas itu salah satu aplikasi dari barisan dan deret. Simbol dari anuitas adalah A, di mana rumus anuitas adalah M kalikan I per 1 dikurangi 1 ditambah I pangkat min T. Nggak perlu saya jelasin ya, karena M itu tetap modal, I interest, T waktu. Nah, anuitas ini bisa dicari dari A1 ditambah B1. Atau juga AT ditambah BT. Siapa sih A1, B1? Jadi A1 itu angsuran ke 1, yang artinya AT adalah angsuran ke T. Betul? B itu bunga ke 1, sedangkan BT berarti BT banget ya. Bunga ke T. Ini rumus pertama, ini rumus kedua. Ada lagi? Ada A. Nah, gimana cara nyari AT sekarang? AT itu bisa dicari pakai angsuran pertama. I pangkat T min 1. Nah, ini rumusnya mirip dengan pertumbuhan dan juga bunga majemuk, pangkatnya yang beda, T pangkat min 1. Nah, ada lagi yaitu sisa angsuran atau ST, dicari dari ST min 1 dikurangi AT. Nah, sisa angsuran ke berapa dikurangi angsuran ke itu. Oh, maksudnya gimana? Jadi gini, sisa angsuran pertama sama dengan M dikurangi A1. M itu modal dikurangi angsuran pertama, itu S1. Berarti ST-nya adalah sekian. Ini saya tulis dulu. ST-nya adalah sisa angsuran ke T. Kemudian S1 adalah sisa angsuran ke 1. Oke. Nah, langsung aja. Kayaknya soalnya sederhana kok. Firza pinjem uang 5 juta. Bunga 12% per tahun atau 1% per bulan. Dibayar selama 6 bulan. Nah, tentukan anuitas, angsuran ke 1, dan angsuran ke 3. Oke, kita tulis dulu apa yang diketahui. Jadi, M-nya sama dengan 5 juta. Kemudian bunganya atau I-nya 12% per tahun atau 1% per bulan. Nah, yang kita pakai adalah yang dalam bulan ya. Kemudian waktu selama pelunasan, waktu melunasi 6 bulan. Yang pertama yang akan kita cari adalah anuitas. Rumusnya M kalikan I per 1 dikurangi 1 ditambah I pangkat min T. Tinggal kita masukin aja. Jadi M-nya adalah 5 juta kali I-nya 1/100 per 1 dikurangi 1 ditambah 1/100 pangkat min 6. Nah, kita tinggal cari. Ini disederhanakan. 50.000 dibagi 1 dikurangi 1,01 pangkat min 6. Nah, hasilnya sekian. Kalau dihitung pakai kalkulator nih berarti hasilnya adalah
862.741,83. Oke, kalian bisa hitung pakai kalkulator ya. Kemudian ada A1. Nah, A1 rumusnya tadi adalah A1 sama dengan M dikurangi B1. Kita nggak punya nilai B1. Terus gimana dong carinya? Oh, sorry, bukan M, tapi A. Nah, ini A. Kita nggak punya B1. Terus gimana dong carinya? B1 itu dari M kalikan I. Ya, betul. Berarti tinggal ditulis aja. M-nya, A-nya dulu ya, angsurannya 862.741,83. M-nya adalah 5 juta, bunganya tetap yang per bulan, 1/100. Ini tinggal disederhanakan, jadi 862.741,83 dikurangi 50.000, jadi 812.741,83. Itulah angsuran pertama. Nah, lanjut kita nyari angsuran ketiga. Rumus angsuran ketiga berarti A1 1 ditambah I pangkat T-1. Ini rumusnya. Ini jangan saya tulis 3 dulu berarti biar enak kelihatan rumusnya ya. Jadi AT sama dengan A1 kali 1 plus I pangkat T-1. Baru kita masukin. Yang kita cari A3, A1, 1 ditambah I pangkat T-nya 3 dikurangi 1 pangkat 2. A1 siapa? 812.741,83. I-nya berapa? I-nya tetap 1/100 pangkat 2. Jadi 812.741,83. Ini 1,01 kuadrat. Kalau misal kalian langsung hitung pakai kalkulator, berarti hasilnya 829.077,94. Nah, itu adalah cara ngitung anuitas. Jadi ada angsuran pertama, ada angsuran kesekian. Oke, kalau misalkan kalian masih nggak paham atau kalian punya pertanyaan tentang aplikasi barisan dan deret, kalian bisa tinggalkan pertanyaan itu di kolom komentar.